Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjutkan membahas video viral ini, saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Ini video viral sudah di medsos dan beberapa media lain, dan saya mendapat kiriman dari salah seorang teman tadi tentang kejadian ya taruhlah semacam perdebatan antara Bupati Jember Dr. Faida MMR dan salah seorang ketua RW di Kabupaten Jember. Itu kejadiannya kalau tidak salah berlokasi di pesantren Riyadus Sholihin, lingkungan Patimura, Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, sekitar Sabtu tanggal 23 bulan 5 tahun 2020. Saat itu Bupati Faida tengah memberikan bantuan sembako dan uang untuk santri yang tidak bisa pulang kampung. Nah itu ya. Video ini berdurasi sekitar 41 detik saudara. Itu perdebatan antara Bupati Faida dan salah seorang ketua RW, namanya kalau nggak salah Pak Agus Sumardiono. Nah, mari kita dengarkan dahulu ya sebelum kita mentafsirkan bagaimana video ini. Oke, mari kita dengarkan videonya antara Bu Faida dengan apa-apa semua itu lihat orang lain. Cuma kita merasa ada ketidakadilan yang terjadi di masyarakat. Hanya itu Bu yang terjadi. Biasa Bu. saja kalau ada yang ini daftar Jadi merasa adil, RT RW punya akses untuk mengusulkan, ada radar bansos, tinggal dilakukan. Itu saja. Jadi itu aja Bu. Karena ada rasa ketidakadilan, ada orang yang miskin tidak dapat. Jadi kalau kita sudah sangat berbuat sekali. Ya cukup begitu. Jadi mungkin ini hanya masukan Bu. Karena jenengnya pimpinan, kita harus memberikan masukan. Kita semua akan menghadapi berbagai macam masalah. Dilarang ngomeli pekerjaan orang lain. Apakah itu pekerjaan survei yang tahun 2011? Tapi apakah kritik itu bagian dari ngomel? Nggak boleh. Mengkritik kinerja masa tidak boleh? Oh, payah kalau gitu. Sekarang biarkan pekerjaan orang yang lama, kita konsentrasi pada pekerjaan kita. Karena kita RT RW siap dikritik oleh masyarakat. Pekerjaan kita sekarang memperbaiki data, menyampaikan laporan kalau ada yang nggak tepat. Nggak usah ngomeli pekerjaan orang-orang yang dulu. Kita konsentrasi pada pekerjaan kita sekarang. Ya. Ya, oke. Ya berarti tidak boleh mengkritik sudah. Diam aja sudah. Bukan diam, tapi langsung ditindaklanjuti. Diam aja sudah. Terima kasih Pak Camat. Pak Camat sudah bantu kemarin. Ya, sudah benar. Ya. Konsentrasi ke Pak Lurah, ke Pak Camat. Itu ya. Oke, terima kasih Bu atas bantuannya Bu. Oke. Mohon maaf kalau kita mengkritik. Saya nggak mendukung mengkritik pekerjaan orang lama. Mohon maaf. Pekerjaan orang lama itu juga berkeringat. Kalau dia ada yang kurang, ada yang salah, kita sekarang yang baru ya memperbaiki. Mohon maaf Bu. Ya, oke. Guys, itu tadi saudara apa namanya Jelas, apa-apa semua itu lihat orang lain. Cuma kita merasa ada ketidakadilan antara Bunda Faida dengan salah satu ketua RW Pak Agus Sumardiono yang ingin menyampaikan sebetulnya setelah Bu RT Fatmawati, Bu Fatmawati ini salah satu ketua RT, itu menyampaikan informasi terkait dengan apa namanya ya, data-data penyaluran bantuan pemerintah yang bersumber dari APBN, APBD dan sebagainya itu yang dianggap oleh ketua RT itu tidak tepat sasaran, karena banyak yang misalnya yang kaya mesti mendapatkan sementara yang miskin belum, tidak mendapatkan malahan gitu ya. Kemudian ada yang sudah meninggal itu kemudian tidak mendapatkan, masih mendapatkan gitu ya, tidak di-upgrade data itu. Ini yang ingin disampaikan oleh siapa namanya Ibu Ketua RT Bu Fatmawati, sebelum kemudian Pak Agus Sumardiono salah satu ketua RW mempertegas apa yang dimaksud oleh Bu Fatmawati tadi gitu ya. Itu kemudian kritik itu atau apa, sebetulnya bukan kritik tapi ini informasi yang disampaikan oleh Pak Agus Sumardiono itu kepada Bupati. Mungkin dia memanfaatkan kesempatan mumpung bisa ketemu. Sayangnya
Bunda Faida ini tidak memberikan semacam penjelasan terkait dengan penggunaan data yang itu memang data lama, data sekitar tahun 2011 atau 2015. Pastinya harusnya data-data itu kan di-upgrade berkala gitu ya, sehingga tidak menimbulkan kerancuan-kerancuan. Barangkali tahun 2011 atau 2015 orang yang terdata itu masih berstatus miskin. Tetapi seiring dengan waktu sudah tentu barangkali sekarang sudah berubah. Dulu yang misalnya rumahnya masih jelek, lantainya masih lantai tanah atau lantainya masih lantai semen, sekarang sudah berubah barangkali kondisi ekonominya, sehingga sudah tidak layak lagi menerima bantuan. Atau barangkali yang tahun 2011-2015 seseorang itu yang berhak menerima bantuan ternyata masih hidup. Nah, tahun sekarang 2020 mereka sudah meninggal. Pertanyaannya, kenapa kemudian tidak ada koordinasi yang baik antara yang berwenang untuk melakukan pendataan itu? Apakah itu pemerintah Kabupaten Jember, apakah itu pemerintah provinsi, apakah itu pemerintah pusat? Seharusnya melakukan koordinasi untuk terus-menerus melakukan pendataan berkala, upgrade data. Kalau itu dilakukan, saya kira bisa diminimalisir gitu ya kejadian-kejadian ini. Ini sungguh disayangkan, apalagi ketika Pak Agus tadi menyampaikan apakah tidak boleh Bu mengkritik, langsung dipungkasi, diprutel, seolah-olah Bunda Faida ini kemudian mematikan daya kritik masyarakat. Padahal maksudnya kan memberikan info. Info itu baik manakala diolah, digunakan oleh para pengambil kebijakan untuk memperbaiki kebijakan-kebijakan ke depan. Bukan berarti tidak boleh mengkritik. Lah, kalau kritik tidak boleh, negara ini bukan negara demokrasi. Artinya akhirnya membunuh demokrasi itu sendiri, membunuh hak-hak rakyat untuk mendapatkan informasi yang sebaik-baiknya. Lalu di mana transparansi informasi itu? Di sini ada sesuatu yang dilanggar sebetulnya. Apa yang dilanggar adalah transparansi informasi publik. Satu. Yang kedua, penguasa seharusnya bisa menerima informasi-informasi itu dan diolah dengan baik, bukan lantas diputusi bahwa mengkritik tidak boleh. Ya bisa putus asa publik kalau bikin caranya. Akhirnya benar, bagus, ya sudah, kalau nggak boleh mengkritik ya kita diam saja sudah. Itu bentuk keputusasaan publik. Kalau itu terjadi, maka pemerintahan dan penguasa itu menjadi pemerintahan yang otoriter, pemerintahan yang anti kritik. Nah, kalau sudah terjadi hal seperti itu, maka yang kita khawatirkan ke depan adalah keputusasaan publik untuk ikut terlibat dalam berpartisipasi melakukan perbaikan-perbaikan, berpartisipasi dalam pembangunan, berpartisipasi dalam kebersamaan. Bagaimana kita terus-menerus menghimbau kegotong royongan, tapi sementara kita membunuh kritik itu sendiri. Saya kira ini perlu menjadi perhatian bagi para penguasa ke depan, sehingga tidak terjadi lagi persepsi-persepsi publik yang justru akan membunuh daya kritik publik, membunuh partisipasi publik, dan itu artinya apa? Terciptalah pemerintahan yang begitu kuat, yang anti kritik, yang kemudian ya siapapun tidak boleh mengkritik. Ya benar, memang kita tidak boleh lah mengkritisi bukan tidak boleh, tapi sebenarnya adalah bagaimana menggunakan daya kritik itu sebagai sesuatu yang lebih positif, yang bermanfaat bagi kepentingan kebersamaan. Tidak lantas diputusi seperti itu. Ini yang menjadi perhatian kita bersama. Ya, di malam hari Lebaran ini saya ingin mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya manakala persepsi saya terkait dengan video ini mungkin salah. Tapi juga bukan berarti tidak ada benarnya Bu Faida. Ada benarnya juga, cuman saya kira sebagai penguasa, sebagai ibunya orang Jember, itu lebih bersifat ngemong lah, tidak bersifat membunuh, berpikir, membunuh daya kritik, membunuh bagaimana masyarakat melakukan partisipasi publik terkait dengan perbaikan-perbaikan pertumbuhan pembangunan ke depan. Kalau begini caranya, ya sudah, untuk apa kita melakukan partisipasi? Padahal dari pemerintah semua menghimbau, ayo kita berpartisipasi, ayo kita bergotong royong, ayo kita awasi. Tetapi kritik nggak boleh. Ini kan aneh. Itu saja ya dari saya. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita bersama ke depan dan menjadi perbaikan kita ke depan dalam rangka bagaimana tetap terus-menerus membangun pertumbuhan
demokrasi, pertumbuhan demokrasi dalam segala aspeknya, menurut saya. Itu saja dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.